selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya kalian hari ini? Sehat semua ya dan masih semangat semua ya, walaupun kita masih pembelajaran jarak jauh. Anak-anak, pada pembelajaranku hari ini kita belajar pendidikan agama Kristen. Kita masuk di pembelajaran yang ke-12, yaitu Aku mau menolong walaupun berbeda. Tuhan Maha Kasih. Kenapa Tuhan disebut Maha Kasih? Karena Tuhan mengasihi semua manusia tanpa membeda-bedakan. Kita pun juga harus mengasihi semua manusia, teman-teman kita, orang-orang di sekitar kita tanpa membeda-bedakan. Meskipun teman-teman kita berbeda secara sosial ekonomi atau berbeda secara jasmani maupun rohani, tetapi kita harus hidup rukun, bahkan kita harus mau menolong teman-teman yang membutuhkan pertolongan tanpa membeda-bedakan. Anak-anak, pada pagi hari ini kita mau belajar dari seorang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, Dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, Pergilah dan perbuatlah demikian. Orang Samaria menolong orang yang dirampok dengan cara yang pertama, mengobati lukanya dengan menyiram anggur dan minyak supaya lekas sembuh. Yang kedua, menaikkan korban ke atas keledai dan membawa ke penginapan untuk dirawat sampai sembuh. Yang ketiga, memberikan uang kepada pemilik penginapan untuk biaya perawatan. Pada zaman dahulu, orang Samaria tidak bergaul dengan orang Yahudi. Mengapa? Karena orang Samaria dianggap orang yang hina, rendah, dan berdosa. Orang Samaria adalah keturunan campuran, yaitu antara orang Yahudi dan bukan Yahudi. Sehingga orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria.
Dari cerita tadi, kita bisa melihat bagaimana orang Samaria mau mengasihi orang lain dan menolong orang tersebut meskipun ia tidak mengenal orang yang ditolongnya. Sedangkan imam dan orang Lewi yang dianggap orang baik, mengapa mereka dianggap orang baik? Karena mereka adalah tokoh agama. Tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka tidak mengasihi dan menolong sesamanya dalam keadaan kesulitan. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran hari ini. Nanti ada tugas yang harus kalian kerjakan ya, yaitu mengerjakan post test di Google Classroom. Anak-anak, selalu semangat ya, dan selalu menjaga kesehatan kalian. Jangan lupa selalu terapkan protokol kesehatan dan selalu mendengarkan nasihat orang tua kalian, dan jangan lupa selalu berdoa dalam setiap langkah kehidupan kalian. Tuhan Yesus memberkati.